Anda tidak tahu. Banyak orang Islam itu tidak tahu tentang Muhammad yang sebenarnya, Bang. Saya bacakan ya. Dan dia dalam kurung Muhammad bermuka masam. Oh, saya balik aja kamera saya. Sorry. Nanti kalau saya ngomong begini disangkain saya fit tenah. Oke, baik ya Bang ya. Nih. Ini Bang, ini surat Abasa ayat yang pertama. Nih. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ayat 2. Ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, maksudnya si orang buta itu, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Terus, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Dor. Betul nggak Bang? Iya Bang, ya. Kalau ada orang yang merasa cukup, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, betul, langsung sigap Muhammad menerimanya, betul. Tapi kalau ada orang buta, orang miskin datang kepada Muhammad, muka Muhammad disebutkan katanya sepet. Yang kayak begitu, abang mau jadikan suri tauladan? Coba. Tapi itulah Bang, kan Allah tuh menegurnya lewat itu tadi, biar dia tuh nggak fokus kepada pemimpin-pemimpin para pemimpin Quraisy. Sedangkan di dalam Al-Quran, siapa Bang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang suci, tidak berdosa? Siapa? Sosok yang suci tidak berdosa, Muhammad. Siapa disebutkan dalam Al-Quran? Yang suci siapa dalam Al-Quran? Nabi Muhammad. Ya, silakan nyalakan kamera Bang. Bentar Bang. Halo Bang Jomblo. Iya Bang. Oke, agak tenang Bang, jangan gerak-gerak supaya tidak bunyi-bunyi. Kres begitu. Coba tenang dulu. Iya Bang, iya Bang. Ya, gimana Bang? Abang tadi sudah nyimak kayaknya dari bawah. Apa tanggapan Anda? Silakan. Kita ulang aja Bang, jelasin lagi Bang. Oke, gini Bang. Menurut Al-Quran, apa hukumnya yang takut kepada selain Allah? Nggak boleh Bang. Nggak boleh. Nah, menurut Al-Quran, yang wajib, yang patut ditakuti itu hanya Allah saja. Ya kan? Tapi ternyata Muhammad takut kepada manusia. Bagaimana Anda mau jadikan Muhammad sebagai sosok suri tauladan? Coba. Itu kan perintah dari ini Bang, perintah langsung dari Allah untuk menikahi istri dari anak angkatnya Bang. Iya. Karena Di situ dikatakan nggak Muhammad takut kepada manusia? tapi dengan dia menuruti perintah Allah untuk mengikuti menikahi anak angkat istri anak angkatnya itu kan berarti dia tidak takut kepada manusia Bang, karena dia lebih memilih untuk menikahi Iya, tapi di situ dikatakan Muhammad takut kepada manusia, betul? Ya itu kan karena tradisi Arab kan Bang tidak membolehkan seorang itu untuk menikah sama istri anak angkatnya sendiri atau istri anaknya sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu tidak Oke, mau. coba Abang ada Al-Quran nggak di situ? Cuma satu device aja ini Bang. Satu device, jadi nggak bisa. Kalau Abang buka nanti Abang keluar dari aplikasi. Gini, Iya. jadi ayat itu berkata bagaimana Muhammad itu dikatakan dia menikahi bekas istri dari anak angkatnya sendiri, betul? Betul. Iya. Lalu dia di situ mengatakan sesuatu yang beda nggak dengan isi hatinya? Bukan menyatakan sesuatu yang beda Bang, tapi dia menahan apa yang ada di
isi hatinya. Iya, di situ dikatakan apa yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang ada dalam isi hatinya, betul? Di situ dia menyampaikan bahwa pertahankanlah rumah tangga kalian dan bertakwalah kepada Allah katanya Muhammad. Padahal engkau menyembunyikan sesuatu, betul? Iya, menyembunyikan sesuatu. Nah, berarti yang keluar dari mulut dia dengan apa yang dalam hati dia beda nggak? Berdasarkan ada tafsir yang saya baca juga kan Bang, bahwa yang dimaksud yang disembunyikan dalam hatinya itu bahwa Nabi Muhammad itu tahu bahwa si Zainab istri anak angkatnya ini akan jadi istri dia, betul? salah satu istri dari Nabi Muhammad. Nah, tetapi itu disembunyikan kan? Ya karena itu tadi Bang, karena dia nggak mau, dia kan berdasarkan tradisi Arab kan sebelum asbabun nuzul ayat ini. Iya, ya, Bang, artinya dia takut kepada manusia, betul? bukan takut lebih ke Nah, gimana sih? Coba dibaca ayatnya. Mau saya bantu baca ayatnya? Iya, takut di sini tuh Bang bukan berarti takut kayak kita takut kepada hewan atau Ayat, apa gitu Bang. ayat Quran yang mengatakan nih ya, saya bacakan ya nih. Perhatikan nih. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bilang tahanlah terus istrimu ini? Allah. Waduh, gimana? Yang bilang ini Muhammad. Muhammad Oh, iya, berkata iya, kepada Zaid, tahanlah Iya, terus karena istrimu. pas anaknya cerita Iya, Oke. padahal sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Ya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Ini ada statement ini, kamu takut kepada manusia. Betul? Iya Bang. Nah, berarti di sini disebutkan nggak bahwa Muhammad takut kepada manusia? Ya, tapi kan kita memahaminya itu Bang bukan takut gimana kita takutnya sama kayak misalnya nih Bang, kita takut sama hewan buas Ya, atau tapi di apa sini kan bukan disebutkan begitu nggak Bang. bahwa dia takut kepada manusia? Iya, itulah Iya, gunanya takut penafsiran kepada Bang. manusia. Nah, padahal Al-Quran mengatakan apa? Siapa yang seharusnya ditakuti? Iya, Allah. Iya. Dan orang-orang yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah disebutkan orang-orang apa? Seperti itu. Nah, Iya. makanya Bang, bagaimana mungkin Anda mengikuti orang yang dia takut kepada manusia? Iya Bang, iya sih. Masalahnya tuh Bang, penafsiran kalau kita memahami Al-Quran berdasarkan tafsiran kita sendiri itu akan beda Bang. Itulah gunanya Ini makanya ada bukan penafsiran tafsiran dari kita para Bang, ini ulama. ayat itu sendiri yang mengatakan. Iya. Bahkan Muhammad itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai, mohon maaf nih Bang, Abang tahu nggak Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Enggak. Duh, nggak tahu kan? Sayangnya Abang nggak pegang Al-Quran di situ. Kita mau Coba ayat ngomong berapa, panjang Bang? lebar pun nanti ya gimana? Coba ayat Abang berapa, tahu Bang? cerita, Jelasin, Bang. abang tahu cerita seseorang yang apa namanya yang buta ingin datang kepada Muhammad, tahu? Di dalam surat Abasa. Iya. Muhammad berwajah Pernah masam, dengar, Bang. tahu? Iya. Kenapa Muhammad berwajah masam? Karena miskin. Iya, karena ada orang miskin datang kepada dia. Tapi kalau pembesar-pembesar Quraisy datang, Muhammad siap, kata Muhammad itu. Iya. Al-Quran menggambarkan itu di dalam surat Abasa, betul nggak? Mau saya bacakan ayatnya? Nah. Coba, Bang. Oh, mau saya bacakan. Nggak cukup satu dia. Oke, kita buka surat Abasa ya. Iya. Coba ya, kita melihat. Anda tidak tahu. Banyak orang Islam itu tidak tahu tentang Muhammad yang sebenarnya, Bang. Saya bacakan ya. Dan dia, dalam kurung Muhammad, bermuka masam. Oh, saya balik aja kamera saya. Sorry. Nanti kalau saya ngomong begini disangkain saya fitnah. Oke, baik ya Bang ya. Nih. Ini Bang, ini surat Abasa ayat yang pertama. Nih. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Ayat 2. Ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia, maksudnya si orang buta itu,
ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Terus, adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Dor. Betul nggak bang? Iya bang, ya. Kalau ada orang yang merasa cukup, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, betul, langsung sigap Muhammad menerimanya, betul. Tapi kalau ada orang buta, orang miskin datang kepada Muhammad, muka Muhammad disebutkan katanya sepet. Yang kayak begitu, abang mau jadikan suri tauladan? Coba. Tapi itulah bang, kan Allah tuh menegurnya lewat itu tadi, biar dia tuh nggak fokus kepada pemimpin-pemimpin para pemimpin Quraisy. Sedangkan di dalam Al-Quran, siapa bang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang suci, tidak berdosa? Siapa? Sosok yang suci tidak berdosa, Muhammad. Siapa disebutkan dalam Al-Quran? Yang suci siapa dalam Al-Quran? Nabi Muhammad. Bang, yang suci itu di dalam Al-Quran adalah Isa. Tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, malaikat itu berkata, "Innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyya." Tahu? Ya. Iya, sesungguhnya saya ini utusan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci, namanya Isa. Itu. Dan kami juga mengimani itu bang, mengimani bahwa. Mengimani dari mana? Kalau ya, bang, kan? Oke, kitab apa yang diberikan kepada Isa? Injil. Isa membawa ajaran apa? Injil, betul? Ya. Nah, di dalam Al-Quran disuruh nggak, diperintahkan nggak untuk mengimani Injil? Kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran bang. Ada Taurat, Iya, Injil, betul? Injil, Zabur. Ya. Iya. Tapi yang dilakukan umat Muslim sekarang apa bang? Umat Muslim sekarang malah membaca kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab karangan Kiai Haji ini, kitab mazhab ini, kitab keimam ini tuh. Akhirnya apa? Akhirnya gontok-gontokan. Tapi kan bang, kalau dari yang saya tahu kan bang, ngapa kita sekarang tuh meyakini bahwa Injil yang sekarang itu berbeda dengan Injil yang pas Nabi Isa gitu bang, kayak banyak perubahan. Itu adalah fitnah yang nyata. Kenapa saya katakan fitnah yang nyata? Begini bang, begini. Pertama-tama Muhammad itu kan lahir atau ada abad ke-7, betul? Ya. Nah, dari abad ke-7 sampai abad sekarang, kapan Injilnya berubah? Coba berikan Injil sebelum abad ke-7, sebelum zaman Muhammad, atau dari zaman Muhammad ke sekarang berubah? Tidak ada. Di dalam Al-Quran diperintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Injil. Sekarang malah alergi sama Injil. Di dalam Injil apa dikatakan bang? Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku," kata Yesus. Iya bang. Iya, kenapa kalian kok anti terhadap Injil? Padahal Quran memerintahkan beriman kepadanya. Gitu loh. Saya itu hanya mengajak kalian supaya apa? Supaya kalian itu jangan termakan dogma. Coba di Quran mana? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kagak ada. Karena emang nggak ada juga bang. Gimana? Karena emang nggak ada juga kitab setelah Al-Quran. Itu kan kayak Lu Sahih Bukhari, penafsiran. Sahih hadis, Bukhari, Sahih Muslim, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab Iya, Imam tapi itu ini, kan lebih Imam ke hadis, Bang. Syafi'i, Imam Hambali.
Mazhab ini, mazhab itu, kitab kuning, kitab fikih, itu kan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, betul? Ya, tapi Dan itu kalian bukan. menyibukkan diri membaca itu. Makanya ketika saya main ke tempat saudara-saudara saya yang muslim, saya tidak melihat Injil sama sekali ada di rumahnya. Kemana Injil kalian? Yang Itu ada tadi, mah Bang, kitab-kitab karena- sesudah Al-Quran. Contoh, kitab-kitab sesudah Al-Quran itu apa? Kitab hadis yang di dalamnya katanya, kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kitab yang ada di rumah kalian. Coba kitab yang ada dalam rumah kalian Injil. Pasti kalian gak tukang bubar-bubarin orang Kristen. Karena kitab yang di rumah kalian hadis, ya kan, yang mengatakan kalau ketemu orang Yahudi Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya tiap hari dengar berita orang Islam bubarin orang lagi ke gereja. Tuh. Bang, boleh nanya nggak, Bang? Apa itu? Ini apa? Kalau emang Kristen itu betul gitu lah, Bang. Kenapa orang Yahudi itu, setahu saya, Bang, ya, setiap ketemu orang Kristen itu selalu meludah, Bang? Kata siapa? Masa gara-gara Ada, Bang. ada satu berita orang Yahudi meludahi orang Kristen, lalu Anda bilang semua orang Yahudi begitu? Enggak, itu yang meludahi itu konon katanya sudah dipenjara. Nggak ada, Bang. Jadi gini, kita ini harus pintar, Bang. Jangan sampai IQ orang Indonesia itu hampir mirip dengan gorila. Ini gara-gara kayak begini pola pikir. Nggak boleh. Kita itu harus mengklarifikasi sebuah berita. Ya. Saya ini, Bang, saya ini banyak nerima inbox bilang begini, "Hei, kamu palsukan Abdul Somad dibaptis." Nah, saya anggap saja itu gorila yang ngomong gitu. Karena begini, otaknya sudah miring-miring begini. Sejak kapan saya bikin Abdul Somad dibaptis? Oh, itu kerjaan kalian. Bikin akun palsu saya, bikin Abdul Somad dibaptis. Kurang kerjaan. Iya. Begitu. Oke, Bang. Jadi oke, Bang. itu, Bang, saya bilang sama Abang begini. Kalau Anda jadi Islam yang berdaulat di hidup, yang berdaulat di hatimu itu pasti Allah dan Muhammad, betul nggak? Iya. Kalau Anda jadi orang Islam kan? Iya, Bang, masih Islam, Bang. Karena Allah dan Muhammad berdaulat di hidupmu, maka kamu menjadikan mereka itu sebagai sosok yang mengendalikan hidupmu, betul? Iya. Misalnya nanti Anda kalau punya uang pergi ke Arab, sampai Arab cium-cium batu, betul nggak? Betul nggak? Iya. Iya. Coba yang berdaulat di hidupmu Yesus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nggak akan abang pergi ke Arab nyiumin batu. Nggak akan. Jikalau Muhammad yang berdaulat, Allah dan Muhammad yang berdaulat dalam hidupmu, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, kamu akan persempit jalan mereka. Bahkan kamu tidak boleh berbagi makananmu kecuali terhadap orang-orang yang bertakwa. Ya. Iya. Makanya saya mengundang abang supaya membuka hati, supaya apa? Supaya Muhammad dan Allah yang ada di hatimu ganti, buang dari hatimu, masukkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bang, mau nanya lagi, Bang, boleh nggak, Bang? Dikit, Bang. Apa itu? Silakan. Apakah setiap orang itu mempunyai Roh Kudus, Bang? Enggak semua orang, Bang. Makanya kita itu setiap hari harus dekat dengan Roh Kudus begitu. Supaya apa? Supaya hidup kita itu terus dituntun di jalan yang benar. Ketika roh itu tinggal di hati kita, maka kita itu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh roh Tuhan itu. Gitu, Bang. Contoh nih, Bang, contoh. Kita misalnya jadi lurah atau jadi kepala desa atau jadi menteri. Kalau Roh Kudus yang tinggal di hati, dia tidak akan mengulurkan tangannya terhadap harta yang bukan miliknya. Tetapi kalau yang tinggal di hatinya itu roh jahat, pasti dia akan mengambil yang bukan miliknya. Seperti itu.
Makanya Tapi itulah kalau pentingnya Roh Kudus Bang, supaya dia menginsafkan seseorang. Gini bang, Seperti itu. misalnya kan dia Kristen tuh bang, cuma dia tuh itu masih suka apa istilahnya tuh berbuat onar lah, maksud apa, berarti dia nggak punya Roh Kudus dong bang? Betul, betul. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan Kristen, pengikut Kristus, itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Berarti Seperti ada itu. jaminan surga nggak dia bang? Ya tidak ada lah. Yang menjadi, apa kata Yesus? Yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan apa yang Yesus perintahkan. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi omong kosong bang. Yesus pengikut Yesus tapi kok kelakuannya kok maling. Nggak benar seperti itu. Nah sedangkan dalam agama Islam, ini sebaliknya bang. Di dalam agama Islam, itu sebaliknya bang. Di dalam agama Islam itu yang penting mulut saja mengucapkan syahadat. Mencuri berzina tetap masuk surga. Itu ajaran agama Islam. Abang nggak pernah dengar itu? Tapi kalau di kami kan tetap ada ini bang, tetap ada istilahnya tuh penghakiman. Mana ada? Nggak ada bang. Ada bang. Coba ya. Ada hari penghakiman bang. Makanya gini, kalau dalam ajaran Kristen itu yang penting itu pengaplikasiannya. Jadi perkataan iman, ucapan iman itu kan diucapkan, tapi harus ada perbuatannya. Nah, kalau dalam agama Islam itu omongan doang. Karena berzina, mencuri tetap masuk surga. Nih, nih ya bang ya. Ini biar orang-orang Muslim tahu nih. Nih, lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, tetap masuk surga kan? Dia tuh tetap masuk surga, tapi itu ada istilahnya tuh penghakiman dulu bang, kayak istilahnya dibersihkan dari dosa gitu. Nggak ada, hadisnya nggak bilang begitu. Hadisnya bilang barang siapa yang mengucapkan, itu bahkan umat Muslim percaya itu pintu surga, kunci surga. Iya, tiketnya itu bang, tiketnya itu kunci dua kali surga. syahadat. Masa kunci surga kok ke neraka dulu? Ngapain udah pegang kunci surga kok mampir ke neraka? Itu namanya kunci neraka kalau masuk neraka dulu. Iya, tapi itu ini bang, penghakiman. Ada penghakiman atas apa yang diperbuat di dunia gitu kan, sudah bersih baru Bang, kalau dimasukkan ke udah surga. dapet kunci surga, artinya masuk surga, betul nggak? Ya, bang, ya, Iya. Makanya kan saya maksudnya bilang gini, bang, Bang. itulah bedanya Islam dan Kristen bang. Seperti itu. Intinya pendek singkat ceritanya gini, saya undang Anda ya supaya Anda mencari kebenaran. Karena Anda sampai sekarang masih tiap hari loh. Ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Setiap hari masih minta tunjukkan jalan yang lurus kan? Betul nggak? Iya. Karena sampai sekarang belum tahu jalan yang lurus mana. Iya kan? Ihdinas siratal mustaqim apa artinya? Jalan yang benar dan lurus gitu. Iya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Besok bilang lagi, tunjuki kami jalan yang lurus. Begitu. Oke? Aman bang. Oke, Bang. kita kasih kesempatan muslim yang lain bang ya. Ya, makasih bang ya. Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya teman-teman ya. Yuk silakan. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, tulang ini punya kerajaan